Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya mau tanya dulu kepada Mas Seno. Mas Seno, sebenarnya kalau di sini tolong dulu ditanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Hensat. Pertemuan itu akan terjadi kalau memang benar-benar dari kedua belah pihak keinginan itu ada. Sebentar, dari Bu Mega sebenarnya terbuka tidak sih untuk bertemu? Kan nggak enak juga ya, tamu datang tiba-tiba pintu ditutup seperti itu. Ya kan ada berbagai jenis gestur politik, ada political will, ada juga political action. Nah, di PDI Perjuangan ini kan kita biasa diajarkan beberapa prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah dari keteladanan Bu Mega. Contohnya misalnya adalah harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau keluarga. Kemudian contoh lain misalnya harus mengedepankan satunya kata dan perbuatan. Jadi nggak boleh berubah-berubah. Apa yang disampaikan ya harusnya itu yang dilakukan. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang mencerminkan apakah seseorang adalah bagian dari keluarga besar atau kader PDI Perjuangan atau bukan. Nah, apakah kemudian mencerminkan sikap-sikap atau political action semacam itu? Nah, yang bisa melakukan introspeksi ya adalah pihak-pihak terkait secara langsung. Saya kira itu bukan hanya saya yang bisa menjawab dari contoh-contoh itu. Itu Mbak Caca. Ditahan dulu Mas Seno, saya sudah ada nangkap sedikit ya bahwa jangan-jangan apakah secara tahu diri bahwa kayaknya belum nih untuk bertemu. Tapi nanti saya akan tanya kepada baik Bang Abalin bahkan juga Bang Doli. Sebelumnya pemirsa, kita akan baca juga gejala-gejala politik lain yang terjadi. Momen pertemuan silaturahmi ini juga cukup gencar dilakukan oleh Prabowo Subianto yang kali ini ternyata sudah menyambangi Cikeas untuk bertemu dengan SBY. Langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Faris yang sudah siap mengabarkan dari sana. Faris, silakan dengan laporannya. Selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa dan juga narasumber luar biasa yang ada di studio bersama Caca. Ya, baru saja tiba rombongan dari calon presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa disapa SBY di kawasan Cikeas Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 18:35 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil minibus berwarna putih seperti itu langsung memasuki kediaman dari SBY. Namun bukan di pintu di belakang saya ini Caca dan pemirsa, melainkan dari pintu sebelah yang langsung ke rumah atau kediaman dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dan karena pertemuan ini tertutup dan telah dikonfirmasi juga oleh juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra sebelumnya, pertemuan ini tertutup, maka dari itu tadi Prabowo Subianto pun tidak menyampaikan apapun kepada awak media yang telah menunggu sedari sore tadi. Dan juga nantinya kita juga belum tahu sebenarnya di dalam apakah sekedar silaturahmi atau ada pembahasan-pembahasan lainnya, itu pun juga masih kami tunggu. Apakah nantinya Prabowo Subianto ataupun dari Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sedikit kepada awak media, dan apakah nanti dapat kita tanya juga kepada calon presiden terpilih Prabowo Subianto terwujudnya pertemuan antara Prabowo dan juga Ketua Umum PDIP Megawati ke depannya, seperti yang sedang Caca perbincangkan di studio saat ini. Sementara demikian Caca, kembali ke studio. Terima kasih Faris, laporan langsung itu dia pantauannya seperti apa. Sekarang saya akan lagi tanya kembali maksudnya dengan dua narasumber saya, baik Bang Abalin bahkan juga Bang Doli. Mungkin saya ke Bang Abalin dulu ya. Bang Abalin, sebenarnya suasana kebatinan di istana sendiri, apakah memang jangan-jangan sudah ada sinyalmen kenapa agenda Pak Jokowi ini padatnya? Yang pertama bukan ke Teguh Umar bertemu dengan Bu Mega, karena jangan-jangan memang kayaknya memang belum bisa cair lah hubungan itu, sehingga nanti tunggu sinyal-sinyal positif dulu baru bertemu dengan Ibu Mega di Teguh Umar. Jadi padatkan dulu agendanya bersama dengan keluarga, begitukah? Iya, normal aja ya. Kalau orang yang mengerti tentang politik, jangankan orang sekelas presiden, staf-staf saja setingkat para menteri, wakil menteri, kami yang ada di studio juga itu, di kantor, di istana juga itu, banyak yang sudah rencanakan balik, tapi ada jadwal mendadak seperti ini, seperti itu. Jadi memang
tetap harus berpositif thinking. Ini orang baru habis bulan puasa, masih Idul Fitri. Kalau siapa saja yang tahu tentang politik itu, ya suasana dinamis itu selalu terjadi. Mana ada orang politik itu bisa tidak terganggu dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap situasi dan kondisi. Ada hal yang harus dicatat penting itu bahwa setiap orang itu punya harkat dan martabat. Setiap orang itu menempatkan moral, akhlak, etika itu di atas segala-galanya. Baik dalam perspektif agama, budaya, maupun hubungan persahabatan, pertemanan antara kawan, sahabat di partai politik. Jadi kalau bicara tentang satunya kata dan perbuatan, bicara tentang moral, bicara tentang akhlak itu, kita udah tamat dengan yang begitu-begitu, Seno. Jadi yang saya memaksudkan itu kan begini, kita ini kan bagian dari anak-anak buah lah. Saya yang hari-hari hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, saya mengerti apa yang ada di pikirannya Pak Jokowi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan, begitu juga teman-teman yang ada di PDIP. Jadi kalau bicara tentang moral, bicara tentang satunya dan kata dan perbuatan itu lebih pantas kita memang menunjuk orang itu jauh lebih hebat daripada melakukan koreksi secara internal. Makanya saya kan bilang, hubungan antara kedua beliau ini adalah hubungan antara tokoh, antara sesama pimpinan, yang mereka juga sadar bahwa hal-hal seperti ini menjadi penting bagi kepentingan suasana politik di tanah air. Soal waktu, tidak perlu ada jembatan, tidak perlu ada siapa yang menjadi negosiator atau memotivasinya untuk, tidak penting. Dia orang tahu, mereka tahu, ini orang-orang hebat. Jokowi maupun Ibu Megawati, Mama Ega itu orang-orang hebat di Republik ini. Kehadiran mereka itu menjadi representasi bagi perilaku akhlak bangsa ini. Jadi mari kita lebih selektif, lebih positif thinking, kemudian melihat perkara-perkara ini sebagai hal yang biasa. Lebih kurang saya hampir 8 tahun ada di Istana Negara, saya sudah mencatat berapa kali situasi seperti begini pernah terjadi, situasi seperti begini dinilai oleh publik ya, menilai tentang ada kerenggangan dan lain-lain. Tiba-tiba makan nasi goreng, Mama Ega bikin nasi goreng, tiba-tiba ada pertemuan, tiba-tiba ada acara ini dan lain-lain sebagainya. Jadi biasa-biasa saja nilainya. Ya, ini soal waktu. Saya berulang-ulang kali soal waktu. Makanya kemarin saya juga berkomunikasi ke istana di Bogor maupun acara sholat asar. Bapak Presiden mengundang beberapa orang penting di istana. Saya juga menemui beliau hari Jumat lalu, juga saya jumpa beliau. Biasa saja, normal saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira tidak ada hal yang perlu ditahan dulu, Bang dibincangkan Abalin. lebih repot. Ya, paham, sebagai seorang presiden padat sekali jadwal atau agenda presiden, belum keluarga, belum lain-lainnya. Saya sekarang ingin bertanya kepada Bang Doli, seberapa agresif dari partai koalisi ini untuk merancang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, atau jangan-jangan ya kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa, atau bagaimana? Iya, saya kira mengalir aja ya. Kita juga nggak bisa menutup-nutupi bahwa ya ada masalah lah komunikasi, saya kira ya. Dan ini kan dalam politik biasa saja ya. Kalau dalam berkompetisi ada kalah dan menang, mungkin yang kalah juga masih belum menerima. Terus kemudian kalau kemudian ada dalam kompetisi itu ada pilihan, beda pilihan kadang-kadang kurang bisa menerima gitu. Itu kan biasa saja gitu. Tapi kan semuanya ada fieldnya gitu ya, ada wilayah-wilayahnya. Yang penting kan kita bisa membedakan pada saat kita memang masuk ke wilayah berkompetisi, ya kita tahu kapan mulai, kapan berakhir. Nah setelah berakhir kita kan balik lagi dalam kehidupan the real life yang memang harus semua orang ini berkomunikasi gitu. Apalagi kita sama-sama semuanya ini berkompetisi dalam rangka mengurusi negara yang seluas ini. Jadi saya kira hubungan baik, terus kemudian komunikasi yang intensif, ya komunikasi politik gitu ya, silaturahim antar elemen bangsa ini penting. Ini yang saya kira nanti pada saatnya kalau ya lebih cepat lebih bagus ya, kalau memang semua
bisa menunjukkan bahwa kebersamaan itu jauh di atas segalanya ya. Hubungan harmonis itu diperlukan oleh bangsa kita ini ke depan dalam membangun gitu. Nah ini kan tinggal dicari waktunya aja mana yang tepat gitu. Nah jadi bagi kami di Koalisi Indonesia Maju ya mendorong kalau memang cepat ini bisa dilakukan komunikasi, artinya kita bisa move on ya dari persoalan kemarin Pileg dan Pilpres dengan situasi yang sudah mulai menjalankan bagaimana misi ke depan 5 tahun ke depan ini harus juga semua agenda-agenda pembangunan, agenda bangsa harus dikerjakan dan itu membutuhkan kebersamaan. Ya saya kira ini yang harus kita dorong secepat mungkin, kira-kira begitu. Bang Hensat, senyum ya. Kalau Pak Ngabalin ya memang mesti ngomong gitulah. Iya. Dia harus melindungi marwah presiden kan. Betul lah. Tapi kan secara kasat mata kita juga bisa lihat tadi Pak Ngabalin sudah ngasih hints tuh. Nggak perlu presiden Spill lah. ya. Nah, staff-staff juga ngerti lah kondisinya apa. Dan Pak Ngabalin benar juga bilang bahwa ini masalah waktu. Ya mau kapan kan ya waktu lah. Tapi ya memang nggak bisa ditutupi, memang ada masalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dalam artikel dia di media nasional kemarin kan sebetulnya kegelisahan Ibu Mega itu disampaikan di sana yang intinya adalah kesetiaan kepada konstitusi itu penting kan gitu. Nah yang disoroti oleh Ibu Mega terhadap Pilpres kemarin nih ada ketidaksetiaan kepada konstitusi yang kemudian disasar oleh Bu Mega dalam bentuk kegelisahan-kegelisahan itu. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega ini benar kata Pak Ngabalin, pertemuannya tentang waktu aja kapan ketemunya gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa memperkirakan waktunya itu kapan. Tapi ini bukan masalah yang biasa dalam politik kalau menurut saya. Kalau hal lain mungkin iya, tapi antara Bu Mega dan Pak Jokowi ini nggak biasa. Karena sebelumnya misalnya ada Bu Mega juga punya tuh dengan misalnya Rini Sumarno, kemudian dengan Pak SBY ya. Jadi bukan masalah yang biasa kalau tentang Ibu Mega ini. Jadi kalau kemudian diharapkan masalah waktu yang menyelesaikannya, saya rasa harus lebih dari sekedar memasrahkan diri kepada waktu bila ingin pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi terjadi. Kalau membaca gesture Bang Hensat, pertemuan ini mungkin tidak terjadi secara alamiah. Jadi kedua belah pihak ini berkontak. Ya ini kan keluarga lama sebenarnya. Saya rasa pun masih bagian dari keluarga pastinya. Atau karena memang hubungannya memang sudah dalam tanda kutip sedang tidak baik-baik saja. Agak susah, harus ada penyambung di sini, penengah. Ya kalau menurut saya inti poinnya ada di Pak Jokowi ya. Pak Jokowi harus meyakinkan Ibu Mega bahwa apa yang dia lakukan ini memang sama bentuknya dengan kesetiaan kepada konstitusi seperti yang disuarakan oleh Ibu Mega. Jadi memang ada missing link di sana Mbak Caca yang saya rasa tidak mudah gitu ya. Dan nampaknya kan juga gesturnya Pak Jokowi juga tidak menginginkan misalnya secara atraktif ya kita lihat. Tidak menginginkan ada rekonsiliasi dalam waktu dekat dengan Ibu Mega. Jadi artinya tidak ada yang minimal yang terlihat di layar kaca atau dilihat di media massa itu tidak ada usaha ya dari Pak Jokowi memang untuk menginginkan bertemu dengan Ibu Mega. Misalnya dengan kepergian ke Medan saja sebelum bertemu Ibu Mega kan sebetulnya bisa diatur juga. Presiden kan punya prioritas tersendiri ya. Pada saat Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan kemana-mana, saya akan menunggu waktu dari Ibu Mega dulu baru saya pergi keluar daerah. Kan bisa saja begitu, tapi kan enggak. Pak Jokowinya lebih milih ke Medan, ke Solo. Dan pertemuan Ibu Mega ya seperti kata Pak Ngabalin dianggapnya sebagai ya udahlah ntar aja kalau misalnya memang bisa ketemu. Tapi kan sebetulnya sebagai presiden dia bisa mengultimatum ke anak buahnya kan. Ibu Mega dulu, setelah saya ketemu Ibu Mega baru saya ketemu yang lain, kan bisa begitu, tapi kan tidak. Baik, nanti saat lagi kita akan mencoba untuk lebih dalam melihat momen pertemuan. Jadi ada anggapan bahwa pertemuan Lebaran ini bisa menjadi sebuah pertemuan pragmatis. Bertemu bukan berarti rekonsiliasi. Tapi ketika sulitnya dua tokoh ini bertemu, bisa jadi ketika tidak bertemu sudah jelas bahwa mereka akan berpisah jalan dalam pemerintahan berikutnya. Kalau bertemu artinya berkoalisi, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.